يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Disyaratkan kalau misalnya dengar anjing gonggong malam-malam kita ta'awuz dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berarti itu melihat syaitan, kata Rasulullah SAW. Baik, kita mulai matannya dari I'lam rahimakallah. Setelah tadi malam kita membahas Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ke I'lam rahimakallah. I'lam, ketahuilah, yang nomor 3. Ya. Tadi situ nomor halaman berapa itu di situ? Halaman berapa situ? 19. Enggak di halaman di terjemahannya? 9. Oke. Waalaikumsalam. Kitabnya belum ada, Pak Abu Nawar, enggak apa-apa ya? Qala al-musannif rahimahullah, setelah bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. I'lam, ketahuilah. I'lam yakni ta'allam anta hatta ta'lam. Ta'allam anta hatta ta'lam, yaitu ta'allam, belajarlah kamu sampai kamu tahu. Jadi i'lam artinya ketahuilah. Maksudnya ta'allam hatta ta'lam, belajarlah sampai tahu. Karena bisa jadi seseorang belajar tapi nggak sampai tahu. Al-i'lam ketiga, al-ilmu itu apa? Al-ilmu huwa idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Ya, penjelasannya di baliknya lah biasanya. I'lam itu apa? Ilm, al-ilmu apa maksudnya di sini? Mana tuh? Halaman 13 kok. Al-ilmu huwa, ilmu adalah idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ada yang tahu bambu? Baik, al-ilm dah ketahuan. Al-ilmu huwa idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Apa di situ Indonesianya? Ilmu apa? Mengetahui secara pasti terhadap sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Ya, mengetahui secara pasti terhadap sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Idrak yaitu mengetahui. Yang diketahui adalah sesuatu tersebut ala ma huwa alaihi, sebagaimana adanya dia. Sebagaimana adanya dia, idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti. Jazim yaitu pasti. Jadi kalau misalnya dia mengetahui namun masih ada keraguan, itu tidak mencapai derajat ilmu. Ya, bisa dia dimaksud adalah zon, bisa juga syak. Kemudian dikatakan di sini maratibul idraki sittun. Maratibul idrak ada sit. Tingkatan-tingkatan pengetahuan ada 6. Al-ula, yang pertama al-ilm, dan yang kedua di situ al-jahl al-basit, yang ketiga al-jahl al-murakkab, yang keempat al-wahm, yang kelima asyak, yang keenam al-dhann. Itu istilah seperti itu. Kalau mau
martabatkan sesuai dengan urutan keilmuan. Yang pertama itu ilm. Ya, gimana? Belum lagi. Tungguin aja. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Walaupun antum di situ juga tetap ketinggalan. Enggak apa-apa, antum insyaallah nanti pahalanya besar nanti kalau misalnya menunjukkan dia jalan. Kalau bisa jangan di situ, di luar aja. Masya Allah ini. Masya Allah. Jadi al-ilm pertama, al-ilm kalau misal setelah ilm normalnya adalah az-zon. Az-zon kedua. Al-ilm kemudian bawahnya az-zon. Nah, kemudian bawahnya ada asyak. Syak. Dan kemudian bawahnya ada al-wahm. Al-wahm. Kemudian bawahnya ada al-jahl al-basit dulu. Dan yang paling terburuk adalah al-jahl al-murakkab. Ya. Antum tahu jalan ke sini tahu? Ya. Oh gitu. Ya. Ya, assalamualaikum. Ya. Kenapa? Ini antum tahu jalan ke sini kan? Tahu. Ini kasih tahu aja. Di Cilangkap ini kasih tahu. Kasih tahu aja ke sini gimana caranya. Lewat mana jalannya aja? Tunjukin. Jalannya. Tunjukin arahnya ke sini. Dari bambu apus ke sini. Dia bambu apusnya di mana gitu. Baik, al-ilmu kita tahu al-ilmu tadi udah apa? Idrakus syai'i 'ala ma huwa 'alaihi idrakan jaziman. Coba kita yang kedua itu yang keenam di sini. Harusnya normalnya setelah al-ilm adalah az-zon, ya kan? Normalnya setelah al-ilm adalah az-zon. Nah, adapun az-zon itu adalah idrakus syai'i ma'a ihtimali dhiddi marjuhin. Az-zon adalah di situ apa terjemahnya? Sana. Apa gimana? Sangkaan atau mengira-ngira. Yaitu pengetahuan terhadap sesuatu dengan adanya kemungkinan berlawanan yang lebih lemah. Pengetahuan terhadap sesuatu yang ada kemungkinan berlawanan dengan yang marjuh. Orangnya atau apanya? HP-nya. HP-nya yang mati. HP yang mati. Iya. Ana takutnya yang error tuh antum takutnya itu. Ya udah biarin aja. Tapi di mana? Dia katanya di dekat Mahat Utsman bin Affan. Tapi kalau saya tanya anak Mahat enggak katanya. Iya enggak. Iya. Oke. Dah kembali ke tempat semula. Syukuran. Taib al-dhann adalah idraku syai' ma ihtimali dhiddi marjuhin. Mengetahui sesuatu dengan adanya kemungkinan berlawanan dengan yang lemah. Jadi ada rajih, ada marjuh. Yang rajih itu dhann. Yang marjuh itu waham. Waham itu marjuh, lemah. Paham? Iya, dhann itu yang rajih, waham itu yang marjuh. Bukan kebalik, iya. Nih lihat, dhann itu apa? Idraku syai'i ma'a ihtimali dhiddi marjuhin. Mengetahui sesuatu bersama dengan adanya ihtimal, kemungkinan dhid berlawanan dengan yang marjuh. Maksudnya berlawanan dengan yang waham. Gitu ya. 70% itu. Sekitar itu, 75%. Dalam usul fikih. Sebagaimana kita ajarkan dalam usul fikih. Tapi itu dhann. Nah, setelah dhann bawahnya ada 50-50 dia. Yaitu syak. Syak yang kelima di sini. Asyak itu adalah idraku syai'i ma'a ihtimalin musawin. Mengetahui sesuatu Waalaikumsalam. Mengetahui sesuatu dengan adanya ihtimal, kemungkinan yang sama 50-50. Itu namanya syak. Nah, bawahnya syak itu sudah
di bawah 50%, yaitu al-waham. Al-waham adalah idraku syai'i ma'a ihtimali dhiddi rajihin. Idraku syai'i ma'a ihtimali dhiddi rajihin. Lihat bukunya, Mas ini. Mas Faisal, lihat bukunya, jangan cengengesan. Lihat bukunya, lihat kitab. Antum. Lihat kitab. Jangan kemana-mana pikirannya. Baik, al-waham idraku syai'i ma'a ihtimali dhiddi rajihin. Idraku syai' artinya apa? Mengetahui sesuatu dengan adanya ihtimal. Ihtimal itu posibilitas, kemungkinan berlawanan dengan yang rajih. Yang rajih itu namanya apa? Dhann. Yang marjuh namanya waham. Kalau tidak ada yang dirajihkan, tidak ada yang dimarjuhkan, sama-sama antara dua pendapat, namanya syak. Iya, paham ya? Tapi kalau udah yakin, nggak ada yang rajih, nggak dimarjuh, maksudnya yakin ini udah nggak ada lagi yang bisa membatalkan. Ilm namanya, gitu kan? Baik, misalnya ini suara apa tadi? Suara mobil. Suara mobil. Berarti ini ya ilm, bukan yakin kan? Yakin, ilmu gitu, ilm. Karena ilm apa? Mengetahui sesuatu sesuai dengan apa adanya dia dan dengan pengetahuan yang jazim. Yakin, benar-benar, pasti. Ya kan? Contoh lain. Anda melihat rambut antum nih, ya kan? Rambutnya Mas Hariri. Kan di dalam apa pakai peci gitu kan? Nah, sekarang Habibi, ini rambutnya ini Mas Hariri panjang atau pendek? Pendek. Kalau antum yakin, banget yakin karena pernah lihat langsung misalnya, maka ilm. Tapi kalau misalnya belum pernah lihat langsung tapi berkiraan aja, cuman nggak tahu pasti, tapi kelihatan dari sini kayak pendek nih. Itu kan mana yang lebih rajih, pendek atau panjang? Pendek. Lebih rajih, yang lebih kuat adalah pendek. Maka anggapan antum ini rambutnya pendek itu ya ilm atau zon masuknya? Zon. Masuknya ke zon. Baik, masuknya ke zon. Kenapa zon? Karena yang antum katakan rambutnya pendek itu adalah idraku syai' ala ma huwa idraku syai' ma'a ihtimali diddi marjuhin. Afwan, di sini ma'a ihtimali diddi marjuhin gitu bacanya. Yang marjuh apa? Rambutnya dia panjang. Yang rajih rambutnya dia pendek. Nah, antum pilih yang lebih rajih karena ngelihat indikasinya, yaitu sampingnya kok pendek. Berarti ini pendek. Insyaallah gitu kan. Kemudian ternyata pas dibuka panjang semua rambutnya. Nah, itu ya enggak masalah juga karena antum di sini zon semata, perkiraan aja. Beda kalau antum dengan mengatakan yakin ana rambutnya pendek, yakin. Nah, ini seolah-olah itu ilm. Kalau terbukti pendek maka ilm. Tapi kalau ternyata pas dibuka wah panjang langsung, maka berarti jahil murakkab, langsung turun itu. Iya, dari yang tadinya meyakinkan banget, pas terbukti salah langsung turun dari yang tadinya dikira ilm langsung menjadi jahil murakkab. Bukan jahil basit aja, jahil murakkab. Paham di sini? Hah? Sotoy, ya. Sok tahu. Iya. Gitu. Wallahu a'lam. Jadi kita punya ilm, kedua kemudian zon, dan zon enggak sampai derajat ilm, kemudian setelah itu syak, kemudian setelah itu waham 25% dan sekitarnya. Nah, waham sebaliknya, waham itu yang marjuh. Ya, waham itu yang marjuh. Nah, kalau misalnya 0% enggak punya ilmunya, maka masuknya ke jahal. Sebenarnya enggak punya ilmunya itu jahal. Imma basit, imma murakkab. Tapi kalau misalnya dia enggak tahu, ya, enggak tahu dan dia memang mengakui dia enggak tahu, saya enggak tahu. Rambutnya ini kira-kira pendek apa panjang? Hanya Allah yang tahu, anak enggak tahu. Ini jahil enggak? Jahil. Tapi namanya jahil basit, standar, biasa gitu. Sehingga tidak selalu tercela hal seperti ini. Gitu. Karena memang nggak tahu, dan justru bagus ketika dikatakan saya nggak tahu daripada dia so tahu tanpa indikasi. Nah, kalau misalnya tadi bilang apa rambutnya itu
Ya, panjang pendek. Ini pendek, pasti pendek nih. Pendek. Beneran yakin atau pendek? Yakin pendek. Demi lah, gitu kan. Demikian. Beneran pendek nih. Ana yakin banget 100% pendek kan. Awas, kalau misalnya nggak pendek, antum boleh ini ana lah. Waduh, laganya udah kayak alim ya, itu mengetahui banget ini, yakin banget nih. Tapi kemudian pas dibuka, wah, langsung isinya rambut sama kupu-kupu kecoa semua keluar. Ya kan? Nah, ini berarti kan masuk ke jahal murakkab. Makanya jahal murakkab apa? Idraku syai', memahami sesuatu, mengetahui ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih. Mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan apa adanya dia, malah justru bertentangan atau berlawanan, berselisih dengan itu. Ya. Murokab itu kuadrat. Kuadrat ya. Bahlul kuadrat. Setelah zon tadi syak kan? Zon? Enggak, zon itu enggak mesti syak. Setelah zon. Oh, setelah zon syak ya. Ya, jadi yang 100% ilm, yang 75-an sekitarnya zon, rajih namanya. Yang kemudian syak itu 50%. Kemudian kalau misalnya waham itu di bawahnya lagi. Kalau mengaku nggak punya pengetahuan sama sekali, maka kalau dia mengaku jahil basit. Tapi kalau misalnya dia nggak tahu sebenarnya, tapi kemudian mengatakan dia seperti tahu banget, yakin gitu, dan ternyata yang terjadi atau yang ada eksis adalah berlawanan dengan dia, maka jahil murakkab. Paham di sini? Kalau paham ini nanti usul fikih gampang. Baik. Wal ilmu yanqasimu ila qismain, daruri wa nadhari. Ilmu terbagi menjadi dua. Ada ilmu daruri, ada ilmu nadhari. Ilmu daruri dan ilmu nadhari. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال كالعلم بأن النار حارة مثلا. Sekarang ilmu daruri itu definisinya apa? Ma yakunu idrakul ma'lumi fihi daruriyan bihaitsu yaضطر ilaihi min ghairi nadharin wala istidlal. Daruri adalah apa yang pengetahuan terhadap hal tersebut itu bersifat darurat, yaitu dengan sendirinya, bihaitsu yaضطر ilaihi, yang mana di situ apa, di situ bahasanya? Pengetahuan terhadap sesuatu yang bersifat sangat mendasar. Iya, sangat mendasar. Dan pasti diketahui tanpa melalui penelitian dan pembuktian dalil. Bihaitsu yaضطر ilaihi, yaitu mendasar banget, mudah banget diketahui. Min ghairi nadharin, tanpa adanya nazar. Nazar itu Waalaikumsalam, pandangan, riset ya. Masya Allah, barakallahu fik. Wala istidlalin, dan pencarian dalil nggak perlu pakai itu. Iya, nggak perlu pakai itu. Itu ilmu daruri. Contoh misal di sini, al ilmu bi anna an-nar haratun mathalan, mengetahui bahwasanya api itu panas. Lah api itu panas, apa perlu riset? Nggak perlu. Iya kan? Misalnya es itu dingin, lah nggak perlu pakai riset nyari ke kitab-kitab ilmiah untuk merumuskan bahwasanya es itu dingin, lah capek doi. Kemudian Allah itu Maha Esa, itu daruri bukan sebenarnya? Allah itu Maha Esa, daruri atau enggak? Daruri, itu fitrah itu. Allah maksudnya alam semesta ini ada penciptanya, daruri bukan? Daruri. Semua orang memiliki ilmu daruri. Dan di antara ilmu daruri tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Esa, ada yang menciptakan langit dan bumi ini, ada, itu semua fitrah, ilmu daruri namanya. Enggak butuh riset. Terlalu banyak dalil soalnya. Ya enggak? Iya, terlalu banyak dalil untuk menunjukkan bahwasanya Allah khaliquna gitu kan. Iya. Tapi tadi itu ilmu daruriyah, itu ilmu yang tidak membutuhkan
nazar, yaitu riset tinjauan tidak membutuhkan istidlal, pencarian dalil nggak butuh, karena udah terlalu jelas. Ya. Contoh misalnya manusia memiliki 2 mata, itu ilmu daruri bukan? Daruri udah nggak usah dinilai. Ilmu daruri itu biasanya berkenaan dengan panca indera yang dirasakan, misalnya api itu panas, es itu dingin, hujan itu air yang turun. Itu semua orang tahu. Enggak usah dilihat hujan itu apa sih yang turun? Apakah hujan turun? Hujan turun menurunkan apa? A. Air. B. Batu. C. Kutu rambut. Atau D. Duit. Lah, itu enggak perlu riset, enggak perlu lagi jawabannya masyhur. Tapi ada yang namanya ilm nazari, ilm nazari. Ilm nazari itu apa? Ma yahtaju ila nazarin wastidlal. Jadi sebenarnya bedanya ada ilm daruri, ada ilm nazari. Ilm daruri itu singkatnya ma la yahtaju ila nazarin wala istidlalin. Apa yang tidak membutuhkan nazar, tidak membutuhkan istidlal. Tapi kalau menazari ma yahtaju ila nazarin wastidlalin, membutuhkan nazar, tinjauan, riset, dan membutuhkan dalil, pencarian dalil. Itu yang ilm nazari. Contohnya al-ilmu biwujubin niyati fil wudu. Mengetahui akan wajibnya niat di wudu itu butuh tinjauan, butuh belajar. Tak butuh dalil. Enggak. Nah, misalnya apa hukumnya membayar zakat dengan uang? Maksudnya membayar zakat fitrah. Membayar zakat fitrah dengan uang, apa hukumnya? Untuk mengetahui hukum itu, dalil itu daruri atau nazari? Nazari. Butuh dalil. Ya, butuh dalil. Apa dalilnya? Boleh nggak dengan uang? Kalau misalnya boleh, apa dalilnya? Kalau nggak boleh, apa dalilnya? Ya, dan dalil Al-Quran Sunnah maksudnya. Nah, gitu kan. Jadi kita udah mulai bisa membedakan mana yang ilmu daruri, mana yang ilmu nazari. Alhamdulillah. Baik, udah hafal di sini bismillahirrahmanirrahim. Matanya udah hafal? Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah. Ya, i'lam rahimakallah. Udah gitu orang, udah hafal? Step by step ini. Makanya Pak Anam pakai syarah, enggak matanya doang dia. Coba start gimana? Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah. Masya Allah, Pak Antum udah bisa, yang lain pasti udah bisa ya. Alhamdulillah. Iya, standarnya dia. Iya, i'lam rahimakallah. Sekarang kita menuju ke rahimakallah. Ini step by step, makanya antum kalau misalnya mungkin bisa dicari di internet, ngeprint sendiri atau gimana gitu kan kitabnya, atau bisa ngeprintin kapan-kapan insyaallah ya. Rahimakallah, satu sini rahimakallah itu afadhu alaika min rahmatihi allati tahsulu biha ala matlubika wa tanju min mahdzurika. Ya. Rahimakallah maknanya adalah afadhu alaika min rahmatihi. Apa di situ maknanya? Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu. Nah, afadhu artinya melimpahkan. Jadi afadha yufidu artinya membanjiri sebenarnya. Makanya banjir itu artinya faidon. Itu banjir, luber gitu loh. Jadi kalau misalnya ada gelas, kemudian antum minum air, terus sampai luber, itu namanya faidon. Ya. Nah, afadha 'alaika min rahmatihi, semoga Allah melimpahkan, ya, meluberkan rahmat atasmu, kasih sayang atasmu. Allati, yang mana dengan rahmat itu, tahsulu biha, kamu mendapatkan dengan rahmat itu, ala matlubika, apa yang didapatkan, apa yang kamu inginkan. Matlub bicara apa? Mendapatkan apa? Yang kamu minta, yang kamu inginkan, ya kan? Misalnya antum ingin ilmu usul fiqih. Kalau Allah kasih berarti Allah merahmati antum gitu loh.
Jadi pemberian Allah itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik, itu al-husul 'alal matlub itu pertama. Rahmat Allah itu dengannya ada dua hal yang terjadi. Imma al-husul 'alal matlub, imma an-najat minal mahdzur. Perhatikan itu. Al-husul 'alal matlub yaitu mendapatkan apa yang kita inginkan dengan rahmat Allah. Yang kedua an-najat minal mahdzur, an-najat tanju dari selamat min mahdzurika, dari apa yang bermadarat buat kamu. Di situ artinya apa terjemahannya? Yang kamu hindari. Ya. Kita mau mendekatkan sesuatu kepada diri kita apa? Dari kebaikan. Minta sama Allah, kalau Allah kasih rahmat dari Allah. Dia tahu aja dia kalau ada pengajian, masya Allah. Nah kalau misalnya selamat dari apa yang kita khawatirkan, itu juga bisa, itu juga dengan rahmat Allah. Sini. Samsul. Sini. Sini. Biarin aja dia. Kalau kamu nggak tahu malu, lakukan sesukamu. Gitu. Fal ma'na ghafarallahu laka ma madha min dhunubika. Maka arti kata rahimakallah adalah ghafarallahu laka ma madha min dhunubika. Itu pertama. Ghafarallahu laka, semoga Allah mengampunimu atas ma madha min dhunubika, atas apa yang telah berlalu dari dosa-dosamu. Wa waffaqaka, dan Allah memberikan taufik padamu. Ya, taufik itu taufik dari Allah kalau misalnya kita beramal. Kemudian rasa itu enak itu amalan. Itu berarti taufik dari Allah. Sesuai itu. Iya. Jazaa'u yufaqah. Nah, sesuai. Maksudnya apa yang antum amalkan itu sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan dari kebaikan. Jadi enak. Dan kesesuaian itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah juga gitu. Makanya kalau misalnya orang beramal bid'ah, amal bid'ah nggak bakal pernah diberi taufik. Kalau misalnya ternyata dari amal bid'ah itu tersebut banyak tersebar, kemudian di copy paste, ditiru, kemudian menghasilkan banyak, itu bukanlah taufik dari Allah. Justru itu istidraj namanya. Ya kan? Baik, ghafarallahu laka ma madha min dzunubika wa waffaqaka wa 'asamaka, dan Allah menjagamu. 'Asama artinya menjaga. Ma'sum artinya terjaga. Wa 'asamaka fima yastaqbilu minha hadza idza afradatir rahmah. Apa di situ artinya? Menjagamu jika terhadap apa yang ketemu nggak? Menjagamu dalam kehidupan di masa yang akan datang. Nah, ya. Baik, fima yustaqbal minha, terhadap apa yang maksudnya masa depanmu nanti. Yaitu kan ghafarallah, yang pertama maghfirah, yang kedua taufik, yang ketiga ismah. Pertama maghfirah itu pengampunan terhadap apa yang telah lalu, ya enggak? Kemudian taufik itu apa yang ada sekarang ini taufik. Dan ismah itu apa yang nanti ke depannya dijaga oleh Allah. Ketika misalnya kita bilang semoga Allah merahmati antum, maka artinya semoga merahmati antum artinya adalah, atau doa semoga Allah merahmati antum adalah dalam artinya semoga Allah untuk masalah antum dihapus dosanya. Untuk sekarangnya antum diberi taufik, persetujuan dari Allah Ta'ala atas amalan, dan untuk kedepannya diberi ismah, yaitu keterjagaan, penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taib. Fima yustaqbal minha. Hadza idza afradta ar-rahmah. Ini jika engkau menyendirikan ar-rahmah. Paham? Kalau Anda bilang rahimakallah, itu maknanya tiga tadi. Tapi kalau Anda bilang rahimakallah,
wa ghafarallahu laka. Nah, itu ada makna lagi. Ada penafsiran lagi. Paham enggak? Misalnya Mas ini Faisal namanya? Mas Faisal. Saya bilang, "Ya Mas Faisal, rahimakallah." Bukan berarti, "Wah, ana belum meninggal." Enggak, rahimakallah buat siapa aja. Dia boleh bilang, "Itu dia Mas Habibi rahimahullah." Enggak mesti udah meninggal, enggak mesti. Karena enggak mesti orang meninggal doang yang dapat rahmat. Kita semua dapat rahmat insyaallah. Tapi rahimakallah ya Mas Faisal. Berarti maknanya ada berapa? 3. Yaitu maghfirah untuk yang telah berlalu dari dosa, kemudian taufik untuk sekarang, dan apa? Ismah, penjagaan dari Allah terhadap masa depan antum ke depannya. Tapi kalau bilang rahimakallah wa ghafarallahu lak. Nah, ini kalau rahimakallah wa ghafarallahu lak, nih penjabarannya, amma idza qaranta bil maghfirah fal maghfiratu lima madha minadz-dzunub. Adapun jika kamu mengkorinkan, yaitu menyandingkan dengan maghfirah, yaitu rahimakallah wa ghafarallahu lak, fal maghfiratu lima madha minadz-dzunub, maka maghfirah yang dimaksud itu dari antum apa yang telah berlalu dari dosa-dosa, ya. War rahmatu, ya. Wat taufiqu walil khairi, rahmat dan taufik untuk kebaikan. Karena antum bilang rahimakallah wa ghafarallahu lak, maka ghafarallahu lak itu untuk yang telah berlalu dari dosa-dosa. Berarti rahimakallah di sini artinya apa? Rahmat dan taufik untuk kebaikan sekarang, kemudian salama minadz-dzunub fil mustaqbal, selamat dari dosa-dosa di masa depan. Al-muhim itu aja, sebenarnya simpel. Kalau misalnya rahimakallah itu udah rahimakallah doang, udah mencakup maghfirah, rahmat, taufik dan ismah, salamah. Kalau antum tambahkan ghafarallahu lak wa rahimakallah, maka ya sesuai dengan maknanya tadi. Maka makna rahmat itu adalah rahmat, taufik dan salamah. Adapun maghfirah khusus yang ghafarallahu lak. Paham di sini maksudnya? Enggak kebingungan? Antum bingung sedikit kan? Bingung banyak atau sedikit? Sedikit, ya udah. Kalau gitu enggak apa-apa. Wa sani'ul muallifi rahimahullah, wa sani'ul muallifi rahimahullah, ya. Ta'ala yadullu ala inayatihi wa syafaqatihi bil mukhatabi wa qasdil khairi lahu. Sani' yaitu perbuatan, ya, perlakuan muallif rahimahullah dengan mengatakan i'lam rahimakallah. Jadi kita ini didoakan oleh Syekh siapa? Muhammad bin Al-Wahhab. Dia doakan kita sejak 200 tahun lalu. Ketahuilah wahai Hariri rahimakallah, ketahuilah wahai Habibi rahimakallah, ketahuilah wahai Hasan rahimakallah, gitu kan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan ala inayatihi, yaitu menunjukkan inayah. Inayah itu ihtimam. Apa ihtimam? Perhatian. Perhatiannya beliau, wa syafaqatihi, dan rasa sayang. Syafaqah itu rasa sayang. Rasa sayangnya beliau terhadap bil mukhatab, terhadap mukhatab, terhadap orang kedua, yaitu orang yang diajak bicara. Kita ini sebenarnya diajak bicara sama beliau. Ini kalau misalnya antum bilang ketahuilah wahai pembaca, maka antum tuh diajak berinteraksi sama ini. Nah, dia bilang ketahuilah wahai pembaca, semoga Allah merahmatimu. Itu menunjukkan beliau ini yang menulis ini memiliki perhatian sama kita dan juga memiliki kasih sayang. Seperti juga misalnya antum baca ketahuilah semoga Allah melaknatmu, itu rasanya gimana? Tuh ya, ketahuilah semoga Allah, tulisan ketahuilah semoga Allah melaknatmu. Pasti ini orang ini kalimatnya menunjukkan atas kebenciannya terhadap kita, ya kan? Dan sebaliknya juga ini. Wa qasdil khairi lahu, dan bermaksud kebaikan untuk mukhatab, untuk kita semua. Ya.
Ya, Masya Allah, rahimahullah. Taib, jadi udah bismillahirrahmanirrahim. Matanya udah hafal? I'lam rahimakallah. Antum udah hafal belum? Coba. Oh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim enggak? Coba bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Enggak berat kan? Enggak berat. Saat ini enggak, alhamdulillah. Enggak, maksudnya kajian ini enggak berat kan? Maksudnya menghafal ini insya Allah enggak berat. Karena kita ngapalin itu pelan-pelan. Anda enggak nyuruh satu hari hafal 10 baris enggak. Dan ini kajian enggak tahu berapa tahun. Yang penting jalanin aja, konsisten aja. Bukan istilahnya bukan hanya hafal aja, tapi itu bisa enggak? Bertahan enggak kita konsisten? Ya. Baik, kita lanjutkan sedikit. I'lam rahimakallah. Nah, ini hafalkan juga. Annahu yajibu alaina ta'alluma arba'i masail. Annahu, bahwasanya, yajibu, wajib, alaina, atas kita. Udah gitu? Annahu yajibu alaina. Udah hafal? Dengan makna juga apa? Gampang kan? I'lam, bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina. Apa yang wajib? Ta'allumu, mempelajari. Hah? Di sini tulisannya apa nih? Salah. Ta'allumu, masdar. Enggak ada, salah ini tulisannya, gimana sih? Hah? Di sini betul ta'allum. Iya, di terjemahnya betul. Di ini salah. Maksudnya ta'allumu, ganti yang dia aslinya. Ta'allumu arba'i masail. Di situ udah betul. Ta'allumu yaitu mempelajari arba'i masail, 4 masalah. 4 masalah harus kita pelajari ini supaya nanti selamat di kubur ya. Ta'allumu arba'i masail, mempelajari 4 masalah. Udah hafal semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'a masail. Boleh, udah hafal? Boleh. Hafal? Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Oke. Arba'i masail boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Iya, Mas siapa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ulang yang lancar. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Baik, ahsan. Kita lanjutkan pada hari Kamis insyaallah ya. Pada Kamis sana pengen antum semuanya sudah menghafal sampai wa ma'rifatu dinil Islam. Sampai yang masail keempat. Ya, al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil Islam. Ya, sampai situ ya. Gampang. Kan kau udah bilang annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil Islam. Gampang. Ya. Bil adillah ya. Tapi sampai situ aja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.